Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, wabil khusus di Masjid Al-Furqan, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu masih semangat? Mana senyumnya? Mantap. Bapak-bapak semangat? Ingat, semangat bapak-bapak sangat ditentukan oleh semangat ibu-ibu. Betul Bu ya? Tidak ada suami yang hebat tanpa di belakangnya seorang perempuan yang kuat. Betul Bu? Karenanya jangan bangga jadi laki-laki. Ternyata kita nggak ada apa-apanya tanpa perempuan. Karena itu muliakan dia perempuan. Siap? Siap memuliakan perempuan? Nah, tadi Ustadz Reza telah menyebutkan tentang peranan Ibunda Khadijah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, ayah bunda rahimakumullah. Awalnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan jumlahnya berapa? 50. Halo. 5 kali sehari saja. Siapa yang sering terlambat? Bagaimana kalau 50 kali? Jadi ceritanya sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Reza, bahwa setiap langit Nabi ketemu Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi-Nabi. Pas di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tahapan-tahapan langit ini adalah ranking kenabian. Sebelumnya Allah telah mempertemukan Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa dengan semua para nabi dan semua para rasul. Jumlahnya dalam Sahih Bukhari disebutkan 124.000 nabi, 300 rasul. Langsung imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum naik ke langit, Nabi sudah dipertemukan dengan semua nabi dan rasul sepanjang sejarah manusia. Sebuah proses transisi kenabian yang membawa risalah sepanjang sejarah. Dan inilah dia, intinya adalah ibadah sholat. Dan di langit yang ke-7, Nabi kaget melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyandar ke Ka'bah. Jadi di langit lapis 7 ada Ka'bah, namanya Al-Baitul Ma'mur. Kalau ditarik garis lurus dari Al-Baitul Ma'mur ke Ka'bah yang di bumi, itu lurus sama. Makanya ibu-ibu nggak bisa mindahin Ka'bah di Mekah ke Bekasi, nggak bisa. Kalau ibu bikin Ka'bah di sini lalu tawaf, itu namanya manasik. Bukan ibadah umrohnya. Harus datang ke sana. Bedanya adalah kalau yang bertawaf di bumi adalah manusia, yang bertawaf di langit adalah para malaikat. Setiap satu rombongan, kata Nabi, ketika melihat di langit lapis 7, setiap satu rombongan malaikat, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat yang bertawaf. Belum selesai ini satu rombongan malaikat, sudah ngantri rombongan berikutnya, jumlahnya sama. Berapa Bu? 70.000 malaikat.
Belum tawaf ini, di belakangnya sudah ngantri lagi. Jumlahnya sama. Berapa? 10.000 malaikat. Dan Nabi memandang, lalu mengatakan, walan ya'udu ila yaumil qiyamah. Yang sudah bertawaf, tidak punya kesempatan lagi bertawaf sampai hari kiamat. Saking panjangnya antrian malaikat yang tawaf. Ibu kalau di bumi juga begitu ya Bu ya. Ibu cari kosong Ka'bah. Nggak ketemu ya. Nanti jam 2 malam. Ternyata yang sepakat jam 2 malam di hotel sana, di hotel sini. Akhirnya Ka'bahnya rame juga Ibu ya. Nah itulah tanda bahwa Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah lah yang mengatur semua itu. Nah, di antara ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus langsung datang ke Mekah, tapi kita bisa melaksanakannya di mana saja. Tapi kita harus menghadap ke Ka'bah. Itulah ibadah salat. Begitu Nabi menerima ibadah salat ini, Nabi harus naik ke lapis yang paling tinggi lagi. Lam yasil ilaihi malakun wala bashar. Sebuah level yang tidak pernah sampai di atasnya malaikat maupun manusia. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah paling tingginya derajat kenabian. Nabi langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi menerima amanah solat. Berapa Bu? 50 waktu dalam sehari. Turun Rasulullah SAW. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melihat, Muhammad, umatmu gak akan kuat. Balik lagi. Minta kepada Allah. Nabi balik Bu. Minta kepada Allah. Ya udah diskon. Jadi 45. Turun ketemu Nabi Musa lagi. Berapa diskonnya? 5. Naik lagi. Berat. Kaumku aja besar-besar. Gak kuat. Apalagi kaummu kecil-kecil. Gak akan kuat. Naik lagi. Diskon lagi. Jadi 40. Turun. Tegur lagi. Begitu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sampai akhirnya 5 kali sholat dalam sehari. Terus kata Nabi Musa, Muhammad naik lagi. 5 itu berat juga. Kata Nabi Muhammad, aku malu. Udah cukup dah. Allah menjawab, tilka khamsa salawat. Kullu salatin asyra. Wa kulluhu khamsin salatan. Itu 5 kali solat, tapi hitungannya sama dengan 50 kali solat. Bu, pahala ibu itu 1 kali solat dihitung 10 kali. Total 50 kali. Masya Allah. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Ini pertanyaannya. Abi Amir ringkas dalam 5 hal. Halo? Ingin menghafal enggak? Nah, ucapkan rupa muta. Lagi, rupa muta. Lagi, rupa muta. R adalah rahmat. Jadi dikuranginya solat menjadi dari 50 menjadi 5 kali, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah ingin memudahkan hambanya. Allah tidak ingin hambanya melakukan suatu ibadah yang di luar kemampuannya. Tapi jangan menggampang-gampangin. Jangan mengabaikan. Tapi jangan mempersulit diri. Sekarang lagi musim banyak orang mempersulit diri. Para ulama fikih sudah memudahkan. Hukum Islam ada berapa Bu? 5. Pertama wajib, terus sunnah, terus mubah, terus makruh, terus haram. Nah, ada wajib, mubah, sunnah. Ada yang hukumnya sunnah itu diwajibkan. Itu namanya mempersulit diri. Biarkan yang sunnah ya sunnah. Jangan diwajibkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita harus, halo,
menyikapi apa yang Allah ajarkan sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, utama, bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat utama. Kalau seseorang baik banget tapi nggak sholat, apa artinya? Nggak ada gunanya. Semua kebaikan, semua ibadah tertolak ketika seseorang tidak sholat. Karenanya ibadah sholat langsung diberikan di langit, bukan di bumi. RU. Yang ketiga, pahala besar. Sholat ini, bayangkan hanya 5 kali sholat dihitung 50. Masih mau mengabaikannya, rugi Pak, rugi. Nah, musyawarah. Allah saja mau menerima usulan. Jadi ibu jangan ragu sama Allah. Jangan merasa takut curhat sama Allah. Punya masalah apa saja, ambil wudhu, langsung sujud, minta, ya Allah aku punya hutang ya Allah. Aku dikejar-kejar debt collector ya Allah. Pokoknya ibu curhat sama Allah. Ya Allah aku ingin umroh, aku pengen haji ya Allah. Sampai bertahun-tahun aku belum juga sampai. Minta kepada Allah. Sampai, perhatikan, sholat pun Allah diskon demi untuk Allah menerima musyawarah. Kemudian yang taat. Artinya apa? Ini ujian ketaatan. Kalau untuk Allah kita harus taat. Sudah ikut apa kata Allah. Kata Allah sholat 2 rakaat, 2 rakaat Bu. Subuh berapa rakaat Bu? Iya jangan tambah-tambah, jangan sok-sokan. Alhamdulillah pagi ini Pak Ustadz aku semangat. Aku sholat subuh 10 rakaat Pak Ustadz. Ya salah, nggak diterima oleh Allah. Ya, jadi harus taat sesuai dengan apa kata Allah. 2 rakaat harus 2 rakaat, 4 rakaat harus 4 rakaat, 3 rakaat harus 3 rakaat. Itulah hakikat sholat. Intinya lah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumul ahsanul jaza. Guru kita Kiai Haji Abi Amir Faisal yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Betapa besar hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil atas apa yang disampaikan oleh guru kita Abi Amir Faisal. Bahwa maha rahman dan juga maha rahmatnya Allah kepada hambanya yang telah banyak memberikan keringanan kepada kita semuanya. Maka dari itu sangat malulah ketika kita bermalas-malasan dalam beribadah. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan ketaatan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, di segmen berikut guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah akan memberikan bagaimana hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa damai Indonesiaku, utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Rahmat terindah salat adalah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masih banyak rahmat lainnya yang akan kita nikmati. Nah, saat ini saya akan berbagi berkah juga buat Anda, persembahan dari Luwak White Coffee. Yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow, alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Caranya gampang, tinggal menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kalau bisa menjawab, hari ini juga membawa pulang hadiah 1 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, angkat tangan dulu ya, jangan dijawab dulu. Ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam saat peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, silakan yang paling depan, paling muda menjadi generasi penerus. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Nur Hidayah dari Bekasi. Oh, Nur Hidayah, orang lokal ya Bekasi ya. Yep. Oke, Nur, cukup singkat. Perintah apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul saat Isra dan Mi'raj?
Jawabannya sholat Pak Ustadz. Takbir, Allahu Akbar. 1 juta rupiah persembahan dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Ibu mau? Insya Allah akan kebagian nanti ya. Berkah ya Nur ya. Baik pemirsa Damai Indonesiaku, semoga peristiwa Isra dan Mi'raj selalu melekat. Bukan seremonial belaka, tapi hikmah yang kita akan laksanakan dalam kehidupan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.